Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah malam hari ini saya mengajak kita semua untuk mengulangi ilmu ta', yaitu surah Al-A'raf ayat 56. Sebenarnya materi ini mau saya sampaikan di awal bulan lalu, cuma karena ada pertanyaan yang begitu bagusnya connect dengan pembahasan sebelumnya sehingga ini tertunda. Materi ini pernah saya sampaikan di bulan lalu di khutbah Jumat. Cuma khutbah Jumat kan waktunya hanya 15 menit waktu itu. Jadi mari kita mengulang kembali, membaca kembali, menganalisa kembali Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian, kata Allah, berbuat kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Nah, canggih pun Allah Ta'ala maka solang, apapun itu, baik itu materi atau non materi berupa tatanan kehidupan. Segala yang merusak dilarang oleh Allah. Wad'uuhu khaufa wa tama'a. Dan berdoalah kalian kepadanya khaufan dengan rasa takut, wa tama'an dan penuh harap. Ayat ini ditutup dengan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Majepu pambasena pong Allah Ta'ala si cawe kengi tongkai pektopi gau deceng. Yang kita garis bawahi ini adalah rasa takut dan harap ini. Allah memerintahkan kita suruh kipong Allah Ta'ala untuk melodwangi milau kualena dengan rasa penuh rasa takut kepadanya. Watama'a, tapi juga jangan putus asa, disuruh kita banyak berharap, optimis, ya optimis. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat terkenal utamanya di dunia pesantren, menulis di dalam Riyadhus Shalihinnya 4 bab terkait khauf dan tama'ah ini. Yang pertama itu babul khauf, bab tentang hal-hal yang menakutkan. Dikumpullah ayat-ayat, dikumpullah hadis-hadis yang kalau kita baca menakutkan. Sesudahnya ditulis lagi babur raja, bab tentang harapan. Napa depungan nih anda guruta Al-Quran dan ayat-ayat Al-Hadis yang isinya itu membuat kita penuh harap bahwa selama kimatu, ya karena rahmat Allah sangat besar.
Sesudahnya baru ada bab ditulis oleh guru ta, al-jam'u bainal khaufi war raja, menggabungkan sikap takut dan harap dalam hati. Itu menarik juga untuk dibaca, karena kalau kita baca bab khauf, sama susah ki lolos ini, susah ki lolos untuk selamat dengan mudah di akhirat nanti. Karena waktu kita tidak banyak, kita baca satu di bab khauf. Hadis yang sering kita dengar, duluan orang tuaku dengar daripada saya ini, Makadai Nabi Ta yang dikutip di kitab Riyadhus Shalihin itu, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala hatta yus'al. De tuna lolo, de tuna lette ajena tawe. Di mana ini? Di padang mahsyar nanti. Hatta yus'al, gangkanna fura layak kutanang ditanai laitanai kupung Allah Ta'ala dengan 4 hal. Jadi orang itu tidak akan bergeser dari padang mahsyar kecuali sudah semua kita tanya nanti 4 hal. Nah, ini keadilan Tuhan ini. Jadi yang kita takuti dari Allah itu keadilannya. Di antara yang kita khawatir dan kita takutkan nanti di hadapan Allah itu, kalau keadilan Allah diberlakukan sama kita semua. Tiga yasin. Di antara keadilan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, fali anfusikum, maka untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat jahat, maka untuk dirimu. Kalau ini diterapkan, maka seluruh kebaikan tak akan dikasih pahalanya, dan seluruh pelanggaran akan diperiksa dengan teliti, kemudian dikasih balasannya. Ini keadilan Allah. Man rasaki idi, kalau ini yang berlaku. Ini yang berlaku ini. Coba kita baca yang 4 itu apa? Pertama, an umrihi fima abnah. Umurmu kau habiskan di mana? Ini sudah pindah, ini sudah malam ketiga tahun baru 2026. Diperiksa semua, kalau berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara umur itu berbicara waktu. Kalau ini keadilan Allah ini berlaku, diperiksalah mulai balik, apa mula balik, letuk kimatu, menghembuskan napas terakhir, diperiksa semua. Ini jam 7, kamu ada di mana? Kamu duduk di mana? Kerja apa? Kamu bicarakan apa? Kamu memandang apa? Kamu makan, makananmu itu halal atau tidak? Semua diperiksa satu-satu, mulai balik. Bahkan yang juga menakutkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, yaitu zarrah, angkat tapi dia nerita mata. Angkat tapi dia nerita. Waktuan miculah ada. Yarah, maka di akhirat akan dilihat. Muncul semua. Kalau keadilan Allah ini, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kecil, sangat kecil, dia ini tak kita tahu. Bahkan kita sendiri mungkin pun tidak sadar. Yarahu, maka dia pengalata, muita mati. Kalau ini berbicara tentang sikap adilet nupung Allah Ta'ala, dimunculkan kebaikannya, dimunculkan kejahatan. Umurmu kamu habiskan di mana? Selama kita tidak tidur, karena kalau tidur itu tidak kena hukum. Selama kita tidak tidur, semua akan diperiksa. Ada di mana? Kerja apa? Janganlah Allah yang periksa. Inspektorat nah. Atau KPK saja. Tendre tahu. Padahal yang menginterogasi itu mungkin lebih muda umurnya dari kita. Nah turun ki pusat cek, apalagi kalau memang dalam hati tak melanggar kayak pasti naruntuk kau, sudahlah.
keringat dingin orang. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibohongi. Umur di mana kamu habis? Pura siyaro yang kedua. Wa an ilmihi fi ma amila fi. Ya rupa disengeta apa yang sudah kamu amalkan. Wah, ini juga ini. Tidak berilmu karena tidak belajar sehingga melanggar agama, dosa. Ya gurui matu kalau tidak diamalkan berdosa. Kalau bicara keadilan Allah, ya koma bicara adilai na Allah Ta'ala kuidi. Maka semua kita itu punya ilmu akan ditanya. Yang berat itu penceramah, pidato. Keliling pidato baru melanggar sendiri. Masalah besar. Doakanlah Bapak Ibu penceramahnya ini, termasuk saya. Pura siaro yang ketiga. Ini yang tidak kalah beratnya ini. Wa an malihi. Hartanya. Min aina tasabahu. Kamu dapat dari mana itu? Semua harta yang kita punya akan ditanya satu-satu kalau keadilan Allah. Makanya yang kita takut itu kalau keadilan Allah diberlakukan ke kita di padang mahsyar nanti. Oh, maka rejim. Semua yang kita punya, kendaraan kita punya akan ditanya dari mana itu uangnya kamu belikan. Rumah akan ditanya dari mana itu dananya. Periksa satu-satu. Semua. Pakaian yang kita pakai semua akan. Pokoknya tidak ada lolos kalau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau sih di waktu malupu maluasangi nabi si bawa sahabat. Kemudian dapat makanan, makan sama-sama. Akan apa letukan nabi ke sahabat betul pura mandre. Kita kata Rasulullah akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita makan tadi ini. Mulai dari kita balik, kita bisa beli punya apa, akan ditanya semua satu-satu. Kalau keadilan Allah. Maka ini, sebelum diperiksa di sana, kata Sayyidina Umar, bukan kata saya Bapak Ibu ya. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ini na jolo periksa leta daripada nanti di akhirat sebelum diperiksa. Matu pirita, orang cuek itu. Matu pirita, irita tongat tuh. Jangan coba-coba. Matu pirita, irita tongat. Yarahu, wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Ada tong orang berani. Maka sebenarnya suami istri harus saling kontrol ini. Suami datang bawa uang dari luar. Istri seharusnya tanya, dari mana ini? Luar biasa nih kalau punya pasangan begitu. Kalau tidak jelas, saya dia melok terima ya. Dia terima ya. Parewa misalnya, punya istri begitu, istri jarang kapan punya istri begitu. Paling yang ditanya bilang, sebegini saja ya. Nanti istri bawa apa begitu, bawa makanan dari luar, letega ya, boleh kak buat tinggi. Ini kan maleki, keadaan panitia. Bahaya itu, panitia bukan yang punya itu makanan. Biasa tuh tahu membesar, nah bukan punyanya, punyanya orang. Sudah kita minta izin sama yang punya acara, bilang melok kak melengianu. Nah bukura bawa nih, nah dia juga panitia. Orang diundang, tidak boleh mengundang. Engkau undangan menguk bitoy. Nah yang mengundang, tulayuk bito. Ini bermasalah itu, tidak bisa kita. Nah nanti datang istri bawa makanan dari luar, suami harus bertanya, di mana kamu dapat? Karena semua akan ditanya. Dia gagal tuh lolos. Iya kok mak bicara adele, nakipong Allah Ta'ala, dia tuh gagal lolos Bapak Ibu. Satu hari dalam riwayat, sudah saya ceritakan di mimbar ini, di masjid penuh berkah ini. Satu hari, malu selak Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar terkenal di sahabat. Tuh manini dengan makanannya. Jadi kalau dikasih makan, tanya dulu, boleh tiga ya? Satu hari, lapar. Taliwa lu senang. Taliwa lupuna.
Pada saat yang sama, gara itu pembantunya mau mengetes dia. Barusan hari ini dia tidak mengecek dari mana ini, langsung saja makan. Purane ronanre mesoni na penobi dari mana kau dapat tadi ini? Kebetulan sekali pembantunya ini mau memberikan jawaban yang tidak jelas. Mau dites, bagaimana kalau jawaban saya tidak jelas? Dan dia sudah makan. Dari ini. Tidak jelas. Dia nama nasa. Dia itu manasa maka harang. Subhat. Apa yang dikerja Sayyidina Abu Bakar? Nah ambil garis lidahnya sendiri. Nah kerro itu lidahnya sampai muntah keluar itu isi perutnya. Yang sudah dimakan tadi. Onron ini nah. Ya Allah. Oke lah kalau kondisi nanti di padang mahsyar, perisa mana? Motor tak dari mana, otot tak dari mana, rumah tak dari mana, itu tanah tak dari mana. Oke, lolos halal. Selesai? Depa. Wa fima ampakah. Pertanyaan keduanya itu ramparang. Wa fima ampakah. Ini hartamu semua kau belanjakan, kau gunakan kemana? Ke yang halal atau ke yang haram? Diperiksa lagi satu-satu kembali. Mulai dari balik yang semua yang kita punya diperiksa kembali. Di mana kamu gunakan ini semua harta? Maka pemeriksaan padang mahsyar itu bukan hitung hari, hitung tahun. Kalau keadilan Allah. Maka inilah kata Allah, illa udakiku Allah Ta'ala, dengan penuh rasa takut. Itu yang ketiga. Selesai itu, yang keempat lagi. Wa an jasadihi fima ablah. Tubuhmu di mana kamu kerahkan. Betuana tege tamun ropuru atak keleta. Di mana kamu sibuk, di mana habiskan itu badanmu, tenagamu. Akan ditanya satu-satu. Kalau ini saja, napai sikdi aro, napai sikdi. Mitau ki sikdi. Karena kalau saya pribadi, aja na Allah Ta'ala perisa kak, aja na KPK, aja na nika. Aleku, perisa aleku. Samana de ulolos. Kalau saya. Jadi memang kita akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu. Nah itu Imam Nawawi menyebut banyak sekali Quran hadis di dalam bab ini. Nah ini yang kita baca baru satu. Karena waktu kita, kalau kita lihat ini, wah tipis harapan. Mati nak ye. Akan tetapi jangan kita putus asa, karena ada sesuatu yang ditunggu dari Allah, yaitu pamasena. Pamasena puangnya. Maka dia pun Allah Ta'ala pengakuannya, inna rahmati taglibu ghadabi. Ya rupa maseku, kasih sayangku sama atakku, lebih matandrewi yasepi daripada caikku. Allah itu lebih sayang kepada kita, lebih tinggi kasih sayang Allah daripada kasih sayang mama, daripada kasih sayang mama tak ke kita. Dikumpullah hadis-hadis, dalil-dalil Al-Quran hadis oleh Imam Nawawi bab tentang ar-raja, harapan. Yang isinya adalah pamasena pun Allah Ta'ala. Di antara yang saya pilih satu juga di sini. Di babur raja bab tentang harapan, pamasena puangi yang kita tunggu adalah hadis sahih dari Anas bin Malik. Nangka kadek diwetu Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal berkendaraan mungkin onta ini bersama Nabi. Ya oleh Nabi Talib naik mondrina. Nabi bekatelu, Mu'adz, ya Mu'adz. Bekatelu Nabi. Setiap dipanggil maka dari Mu'adz bin Jabal, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ye, coba nama bahasa. Ye. Napa kolisi? Mu'adz? Ye. Oh Mu'adz. Ye. Karena Nabi tamam, napa kolim bekatelu berarti hal yang sangat penting ini. Ma min ahadin. De tugaga si ditau puadai. Maka dah. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khalisan min qalbih illa harramahu Allahu 'alan nar.
De tu gaga to teperi makada. De gaga puas sangadina pung Allah Ta'ala, nania Muhammad surona pung Allah Ta'ala. Siapa ini nak kena? Kita lah semua. Yakin semua kita dengan syahadat tiap hari kita menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Masuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan syahadat dibawa keluar salat. Ini nak kena mana ni? Khalisan min qalbi. Keluar dari hatinya yang paling dalam tanpa keraguan. Murni dari hatinya. Murni dari pengakuannya. Apa balasannya? Illa harramahullahu 'alan nar akamakan. Kecuali Allah akan mengharamkan orang itu najis api neraka. Bukan main ini. Jadi kita kalau mendengar dalil ini, wah, insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat ini. Tidak akan ada masalah. Kenapa? Setiap saat kita masyahada. Onrorionas Muaz bin Jabal mangkalinga ye. Muaz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasi fayastabshiru? Afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru? Ya Rasulullah, dia kan buat ding upaletu kami masyarakat. Ada data ye. Dia kan buat ding upaletu kami masyarakat fayastabshiru supaya dapat pada Mario mana nih? Oh, karena ini Muaz bin Jabal, wah, luar biasa ini. Dengan syahadat kita yang ikhlas dari dalam hati ternyata menyebabkan kita nanti haram disentuh api neraka. Gangkana unruriona melok na paletu kang masyarakat oko Muaz bin Jabal. Aga na sa nabita idzan yattakilu. Idzan yattakilu. Kalau begitu, betuan na mereka paletu kangi fayattakilu. Maka mereka nanti itu mengandalkan syahadatnya. Dia tidak akan menghiraukan perbuatannya. Syahadat menandal. Magi data sumpah aja. Engkau syahadat. Magi data puasa. Engkau syahadat. Begitu. Maka dia nabi tak idan yattakilu aja. Aja tak peletukan masyarakat. Nanti mereka kalau mendengar ini, nanti nandalkan syahadatnya sehingga mereka tidak sudah abai dengan perbuatannya. Maka hadis tadi lama dipendam oleh Muaz bin Jabal. Mayat tanah taruh ya rupa disengengi. Tidak disampaikan ke masyarakat. Dalam riwayat disebutkan mawe pi mate. Mungkin sudah terbaring ini Muaz, sudah mau meninggal dunia. Napasu ya ada nabi tata asuman nasaba mitau imadosa subui pak disengen boleh nabi tata pak disengen boleh nabi. Maka bersyukurlah kita. Ini masuk dalam bab rahmat Allah. Sehingga menjadikan kita penuh dengan harap. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, ya kumilau doangi, ini hati penuh rasa takut, di antara takut akan keadilan Allah akan berlaku ke kita, tapi kita juga penuh harap. Nasabah kasih sayang Allah itu tanpa batas. Iya rupa masena pung Allah Ta'ala. Dia agak capak na jadi. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi dua dalil ini? Kita tidak baca semua dalam hadis. Bisa dibuka Bapak Ibu, bisa dibeli online. Terjemahan Riyadhus Shalihin. Bahkan ada terjemahan syarah penjelasannya Riyadhus Shalihin. Duduk-duduki bisa baca sendiri. Bab sesudahnya al-jam'u bainal khaufi war raja. Menggabung antara rasa takut dan harapan dalam hati. Inilah yang dianjurkan oleh Imam Nawawi bahwa idi turu pataweto selenge ajak lalu telak guys sifat takut tak dalam hati. Tetapi jangan cuma takut saja dipelihara sehingga kita nyaris putus asa. Peliharalah juga harapan besar terhadap pamasena puangnya. Sehingga berimbang itu, tidak boleh berat sebelah. Ada ulama lain yang mengibaratkan, seandainya kita burung, ia rupanikna dua adalah khauf dan raja. Rasa takut, sayap satu, sayap duanya itu adalah harapan. Inilah cara beragama kita yang benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa takut tetapi tidak putus asa dan penuh rasa harap.
Karena bersahadat saja pahalanya sudah diharamkan masuk. Dan ini bukan hadis melemah. Kalau tidak salah, itu hadis Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi tania hadis melemah ya roh, hadis sama tanda. Hadis kuat itu Bapak Ibu. Yang mengatakan kalau ada orang bersahadat, keluar ikhlas dari hatinya, murni dari hatinya, tidak ada keraguannya, maka Allah akan mengharamkan dia di nagisai api neraka. Jadi sekali lagi, menurut Imam Nawawi, onro tengah ki. Tidak boleh ini salah satunya dibuang dalam hati tak. Jadi hatinya orang muslim itu sangat takut pada Allah. Di antara yang ditakuti dari Allah itu adalah keadilannya. Yang menyenangkan, kabar gembiranya adalah ayat ini. Ayat ini. Al-A'raf 56. Bisa buka kembali di rumah. Al-A'raf ayat 6. Aga pacapurna ayat ini. Penutup ayat ini memberikan kejelasan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ada solusinya dari Tuhan. Karena kita nanti takut luar biasa. Ini Allah ngasih harapan ke kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bagaimana itu bisa kita dapat rahmat Allah ajak nilai peres sama tu risuri mondrie. Tentu harapan kita semua begitu. Karena memang ada orang-orang yang tidak diperiksa amalnya. Di mimbar ini pasti sudah terbahas berkali-kali siapa-siapa orang yang masuk surga nanti tidak diperiksa amalnya, maka di pengalat Allah atruk bawan no. Atruk bawan. Ada, itu orang yang kena tidak nak kena keadilan Tuhan tapi nak kena pamasain puangnya. Sekarang dalam hati tak semua pasti berharap, puang, bagaimana rahmatmu yang datang ke saya, ajak nak ke sifat adil tak ke saya. Ini solusinya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Majepuk pamasena pengala ta'ala. Si cawekeng itu ongkai pegau deceng. Nah, inilah kontrolnya ini. Kata Allah, rahmat saya bisa kena sama kamu, bukan keadilan saya. Caranya, minal muhsinin. Nah, gampang sekali dipidatokan Pak. Biar kita juga pidato di sini juga bisa. Ya. Si cawekeng itu ongkai pegau deceng. Jadi dalam 24 jam, kita ini diminta oleh Allah, silahkan berada di mana. Tapi pastikan, kalau kita berdiri, tetongi oku deceng. Ya kau tudaki, periksa dulu. Deceng kaya tania ya. Ya kau tudaki oku deceng. Mak bicara ki, periksa dulu. Deceng kaya yari tania. Mak bicara ki, mak bicara deceng. Mak kita ki, mak kita deceng. Man nawa-nawa ki, nawa-nawa deceng. Terus DC maneng. Insya Allah bukan keadilan Allah nanti akan kena kita di padang mahsyar. Yang kita akan kena adalah pamasena puang. Kenapa? Ini jaminannya. Ini jaminannya. Maka kita saling mengingatkan. Dan di antara saling mengingatkan kita adalah ada pengajian rutin ini. Karena kalau saya disuruh bawakan pengajian ini sebenarnya menceramai diri sendiri. Karena dari tadi mengutip. Menceramai diri sendiri Pak. Bapak Ibu. Contoh, Toria Masei. Contoh Toria Masei, lalena. Maka dia namita, waman satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kekurangannya saudara-saudaranya, melihat kekurangannya saudara-saudaranya, melihat pelanggaran saudara-saudaranya, napamak koi, natutupi wi, tidak disebar. Apa balasannya? Pamasir untuk ya. Satarahullahu fid dunya wal akhir. Maka Allah nanti akan menutup kekurangannya di dunia dan di akhirat. Jadi nanti itu kalau ada orang yang tidak suka menyebar kejelekannya orang, malah kalau ada orang hilap kesian, nah tutupi. Sengaja dia tutupi seperti menutup kekurangan dirinya. Sampai di akhirat nanti, sudah tunduk-tunduk terus. Magai, nengerangi dosa-dosana. Ternyata ya dosa dia na parese pong Allah Ta'ala. Kenapa tidak diperiksa? Itu adalah balasan karena kita menutupi kekurangan orang dan Allah membalasnya dengan menutupi kekurangan kita.
Ini zaman modern bisa gampang sekali merusak orang lewat ini. Facebook itu biasanya 5.000 pertemanan, mentok di 5.000. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, kemudian kita share di Facebook, tak 5.000 teman tak, langsung 5.000 orang. Dan tidak mungkin hanya yang berteman yang lihat itu share tak. Kan seluruh dunia bisa menyaksikan. Demi pembuatan konten, sembarang nak kasih masuk, biar kekurangannya orang nak jepret nak kasih masuk, hati-hati. Orang yang menjalankan hadis, salah satu jalan pemasena Allah Ta'ala, narekongka kekurangan, yari atas salana sureta, kata Nabi, tutup itu. Karena kalau kamu tutup, nanti kekuranganmu di akhirat juga ditutup. Dena paresta Allah Ta'ala. Mungkin kita sudah tendre nih, wah mati kak ini. Nah paresta nasebut kak nanti ini kekurangan. Ternyata lewat. Balasan. Karena kita menutupi kekurangan orang. Ia narayaseng jalur pemase. Nama seki Allah Ta'ala gara-gara kita menutupi kekurangannya orang. Jadi ada jalur pemase. Inilah yang kita harap. Inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Majapu pamasena Allah Ta'ala qarib si cawekengi minal musinin. Dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Tidak ada orang yang mau tegur kita itu. Tinggal kita mami yang periksa dan mengukur diri kita. Di lingkungan keluarga kita saling mengingatkan. Ya. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr seperti di surah Al-Asr. Semogalah kita bisa jadi kesimpulan materi ini bahwa di antara yang kita takutkan dari Allah nanti di akhirat adalah apabila keadilannya berlaku ke kita, diperiksa sekecil-kecilnya. Tidak bisa jokka, dia jokka kok, suruh ke kalau ini yang berlaku sebelum selesai. Akan tetapi ada jalur cepat, yaitu jalur pemasena Allah Ta'ala, sehingga rasa takut dan harap ini ada dalam hati. Demikian Bapak Ibu, silakan bisa dibaca sendiri di bab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin bisa dibeli online. Bisa juga di-download di HP tak. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga pengajian kita ada berkahnya, biarlah selalu terulang, karena saya juga tidak punya pengetahuan banyak, sehingga sering mengulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.